warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan sahabat edukasi. Hari ini kita akan belajar tentang menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Jangan lupa klik subscribe sahabat edukasi. Suhu badan normal manusia sekitar 37 derajat Celcius. Jika suhu badan seorang pasien di rumah sakit mencapai 39 derajat Celcius, berapa selisih suhu badannya dengan suhu badan normal? Nah, masalah seperti ini dapat kita selesaikan dengan operasi hitung bilangan bulat. Berikut adalah langkah-langkah menyelesaikan soal cerita pada bilangan bulat. Langkah yang pertama adalah tentukan hal yang diketahui di dalam soal. Yang kedua, tentukan hal yang ditanyakan. Yang ketiga, buatlah model matematika yang sesuai. Yang keempat, selesaikan soal menggunakan model matematika yang telah dibuat. Yang kelima adalah periksa kembali jawaban yang didapat, sesuaikan dengan yang ditanyakan ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian saksikan tayangan berikut ini. Adalah contoh cara menyelesaikan masalah sehari-hari dengan bilangan bulat. Perhatikan contoh soal nomor 1. Seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Lalu, ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Di manakah posisi penyelam sekarang? Nah, langkah-langkah untuk mencari atau menyelesaikan soal cerita adalah sebagai berikut. 1. Kalian harus menentukan dulu hal-hal yang diketahui dalam soal. Nah, kita cari ya yang diketahui dalam soal. Kita tulis yang diketahui. Sini ya. Seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah laut. Berarti posisi awal sama dengan 3 meter di bawah laut. 3 meter di bawah permukaan laut ya. Dan yang kedua, ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Berarti dia akan menyelam lebih dalam lagi sejauh 4 meter. Nah, sekarang kita buat model matematika yang sesuai ya. Buat model matematika yang sesuai. Ini 3 meter di bawah berarti itu bilangan negatif. Ya, kalian masih ingat ya, untuk bilangan negatif itu kata-katanya bisa di bawah, kemudian turun, kemudian rugi. Itu adalah contoh-contoh penggunaan bilangan negatif. Jadi posisi awal 3 meter di bawah itu bisa kita tulis dengan negatif 3 ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah di manakah posisi penyelam sekarang. Berarti yang ditanyakan adalah posisi penyelam sekarang, berarti posisi akhir ya. Tadi kan dia menyelam lagi sejauh 4 meter. Menyelam lagi kita tulis ya, menyelam lagi ke bawah. Nah, menyelam lagi ke bawah berarti itu bilangan negatif. Seberapa jauh menyelamnya ke bawah? 4 meter. Berarti kita tulis negatif 4. Nah, jadi kita bisa mencari posisi akhirnya. Posisi akhir dari penyelam tersebut. Posisi awalnya tadi di 3 meter di bawah berarti negatif 3. Menyelam lagi ke bawah berarti negatif 4. Nah, kalau sudah seperti ini kalian bisa menyelesaikan soal seperti biasa. Negatif bertemu negatif ini sama-sama tandanya ya. Negatif bertemu negatif. Nanti hasilnya pasti negatif. Kemudian kalian tinggal menjumlahkan angka 3 dan 4. Jawabannya 3 tambah 4 sama dengan 7. Jadi posisi penyelam
sekarang adalah 7 meter di bawah, ya, di bawah permukaan laut. Nah, jangan sampai keliru ya. Ini kan negatif 7, berarti negatif 7 meter. Berarti negatif tadi kan menandakan bahwa itu bilangan negatif, ya. Berarti di bawah. 7 meter di bawah itu sama dengan negatif 7 meter. Tuh. Oke. Contoh soal yang kedua adalah Vigo menuangkan air yang bersuhu 18 derajat Celcius ke dalam gelas. Lalu, ia menuangkan es batu ke dalam gelas tersebut sehingga suhu air turun 10 derajat Celcius. Saat es yang dimasukkan mencair, maka suhu air naik 5 derajat Celcius. Berapakah suhu air yang ada di dalam gelas tersebut sekarang? Nah, kita cari dulu yang diketahui, ya. Yang diketahui. Nah, Vigo menuangkan air yang bersuhu 18 derajat Celcius. Berarti ini adalah suhu awal. Suhu awal sama dengan 18 derajat Celcius. Kemudian ia memasukkan es batu ke dalam gelas tersebut sehingga suhu air turun. Nah, suhu air setelah es batu dimasukkan turun, ya, turun 10 derajat Celcius. Berarti ini dapat kita tulis menjadi turun. Turun itu negatif apa positif? Ya, turun itu adalah bilangan negatif. Jadi negatif 10 derajat Celcius, ya, turun. Kemudian saat es batu mencair, maka suhu air naik. Saat es mencair, suhu air naik 5 derajat Celcius. Ini dapat kita tuliskan menjadi naik, berarti itu bilangan positif, 5 derajat Celcius. Nah, kalau sudah seperti ini, yang ditanyakan apa? Kita cari berapakah suhu air yang ada di dalam gelas tersebut. Nah, cara mencarinya dari yang diketahui ini kita buat dulu model matematikanya, ya. Jadi yang ditanyakan adalah suhu akhir dari air. Yang ditanyakan adalah suhu akhir air itu berapa? Caranya kita buat dulu model matematikanya. Suhu awalnya 18, kemudian turun negatif 10, turun 10 ya. Kemudian naik berarti kan positif 5. Nah, kalau sudah seperti ini kalian tinggal menghitung. Nah, kalian perhatikan ini adalah operasi hitung campuran, ya. Kita perhatikan dulu tanda operasinya. Ini ada pengurangan, ada penjumlahan. Nah, kalau ada tanda pengurangan penjumlahan itu berarti sama-sama kuat. Sehingga yang kita kerjakan adalah yang sebelah kiri terlebih dahulu, dimulai dari sebelah kiri dulu. 18 dikurangi 10, 8. Baru kita tambahkan 5 sama dengan 13 derajat Celcius. Nah, jadi suhu air yang ada di dalam gelas tersebut sekarang adalah 13 derajat Celcius. Selanjutnya adalah contoh soal nomor 3.
Mula-mula, suhu sebuah ruangan pendingin adalah 3 derajat Celcius. Setelah pendingin ruangan dimatikan, suhunya naik 4 derajat Celcius setiap 5 menit. Tentukan suhu ruangan pendingin tersebut setelah 10 menit. Nah, pertama kalian harus mencari yang diketahui terlebih dahulu ya anak-anak. Kita cari dulu, kita tuliskan. Yang diketahui adalah mula-mula suhu sebuah ruangan pendingin, berarti itu adalah suhu awal. Ya, suhu awalnya negatif 3 derajat Celcius. Negatif 3 derajat Celcius. Nah, kemudian setelah pendingin ruangan dimatikan, suhunya naik 4 derajat Celcius setiap 5 menit. Ya. Setelah 5 menit, setiap 5 menit naik 4 derajat Celcius. Nah, tentukan suhu ruangan pendingin tersebut setelah 10 menit. Berarti setiap 10 menit berapa ya naiknya suhu akhirnya? Nah, kita tulis. Berarti kalau seperti ini kita buat model matematikanya terlebih dahulu. Ya. Yang ditanyakan adalah suhu ruangan pendingin setelah 10 menit. Berarti suhu akhirnya adalah suhu awal negatif 3 ya, ditambah nih setiap 5 menit itu naik 4 derajat Celcius. Kalau 10 menit berarti ini kalau 10 menit itu sama dengan 2 dikali 4 derajat Celcius. Bu, kenapa kok bisa jadi 2 ya? Karena 10 menit, tadi kan 5 menitnya 4 derajat Celcius. Kalau 10 menit, nah 2 ini didapat dari 10 dibagi 5 ya, 10 dibagi 5 ketemunya 2 dikali 4 derajat Celcius sama dengan 8 derajat Celcius ya. Ini tadi kan naik ya, kalau naik itu positif, makanya di sini bilangannya menjadi 4 bukan negatif 4 ya. Nah ya, setiap 5 menit naik 4 derajat Celcius, maka kalau 10 menit naiknya 2 kali 4 derajat Celcius sama dengan 8 derajat Celcius. Atau dapat kita tulis dalam model matematikanya seperti ini. Suhu akhir sama dengan negatif 3 ditambah 2 dikali 4. Nah, 2-nya tadi didapat dari 10 dibagi 5 ya, sama dengan negatif 3 ditambah, nah ini kan yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu ya, 8 sama dengan berapa? Negatif 3 ditambah 8. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar ya, jika ada tandanya berbeda, ini penjumlahan tandanya berbeda, maka kamu mengurangkan angka yang besar dengan angka yang kecil. 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Kemudian tandanya mengikuti yang besar. Di sini angka yang besar yang mana? 8. 8 itu positif apa negatif? Positif. Maka di sini juga tandanya positif. Jadi jawabannya 5 derajat Celcius. Tuh. Jadi suhu ruangan pendingin setelah 10 menit. Setelah 10 menit adalah 5 derajat Celcius.
ya teman-teman. Sekarang kita lanjutkan nomor 4. Sebuah lomba cerdas cermat diikuti oleh 3 tim. Setiap tim akan mendapat poin ditambah 3. Jadi setiap nilai benar akan ditambah dengan 3 dan poin dikurangi 1 jika menjawab salah. Pada babak pertama, tim merah mendapat nilai 15. Di babak kedua, tim merah dapat menjawab 4 soal dengan benar dan 2 soal salah. Berapakah nilai tim merah pada akhir babak kedua? Nah, kita tuliskan dulu yang diketahui, ya. Yang diketahui. Yang diketahui yang pertama adalah setiap tim akan mendapatkan poin 3 jika mendapat benar. Jika menjawab benar. Berarti kalau menjawabnya benar mendapatkan poin 3, ya. Jika jawabannya salah, maka akan dikurangi 1. Nah, jika jawabannya salah, maka akan dikurangi 1. Pada babak pertama, tim merah mendapatkan nilai 15. Berarti skor awalnya adalah 15. Di babak kedua, tim merah dapat menjawab 4 soal benar dan 2 soal salah. Maka berapakah nilai tim merah pada akhir babak kedua? Yang ditanyakan adalah nilai akhir di babak kedua. Nah, ini dapat kita buat model matematikanya terlebih dahulu. Skor akhir. Nah, anak-anak, sekarang skor akhir itu didapat dari skor babak pertama ditambah skor babak kedua. Skor babak pertama tadi berapa? Di skor babak pertama kan tadi mendapat 15 ditambah skor babak kedua berapa ya? Nah, kita hitung dulu. 4 benar, berarti kalau benar tadi dapat nilai 3. Ya, kalau 1 benar dapat nilai 3. Kalau 4 berarti ini 4 dikali 3. Ya, 4 dikali 3 ditambah 2 salah, berarti 2 dikali negatif 1. Ini kira kurung ya. Nah, kalau sudah anak-anak, silahkan dikerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, karena ini pecahan bilangan operasi campuran ya, makanya dikerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Bu, ini ada 2 yang dikurung, yang dikerjakan yang di mana dulu? Yang dikerjakan adalah mulai dari yang sebelah kiri terlebih dahulu. Oke, kita tulis dulu di sini 15 tetap ditambah 4 dikalikan 3, 12 ditambah 2 dikalikan negatif 1. Nah, perkalian bilangan bulat. Kalau berbeda, ini positif, ini negatif, maka nanti hasilnya akan menjadi negatif. 2 dikali 1, jawabannya adalah 2. Jadi jawabannya negatif 2. Nah, seperti ini, tinggal kita hitung. Ada tambah, sama-sama. Berarti kita urutkan dari yang paling kiri. 15 ditambah 12 sama dengan 27 ditambah negatif 2. Nah, karena di sini ada 2 buah tanda yang bertemu. Nah, ini double tandanya. Kalau tandanya double seperti ini, dijadikan hasilnya menjadi negatif. Kalau tandanya berbeda, hasilnya negatif ya. Positif ketemu negatif, hasilnya negatif.
Kemudian kita tulis 27 dikurangi 2. Hasilnya adalah 25. Oke. Jadi bisa kita tuliskan. Jadi nilai tim merah di akhir babak kedua adalah 25. Iya teman-teman, ini itu tadi adalah materi pembelajaran kita kali ini. Terima kasih.